Sebanyak 23 narapidana korupsi menghirup udara segar pada Selasa 6 September 2022 setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Beberapa dari mereka telah mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Namun, ada di antaranya baru menjalani pidana singkat seperti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kisah Pinangki memang begitu pas menggambarkan potret buram hukum kita. Dari awal kasusnya terkuak, ia terus menuai kontroversi. Mantan jaksa di Kejaksaan Agung ini dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Tangerang karena sudah menjalani penahanan selama 2 tahun dari vonis 4 tahun. Hal itu disampaikan Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti. Selama menjalani bebas bersyarat, menurut Kepala Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan Riki Dwi Biantoro, Pinangki harus melakukan wajib lapor jika ingin pergi keluar kota atau keluar negeri. Jika keluar kota, maka Pinangki wajib lapor ke Kepala Badan Pemasyarakatan. Sedangkan jika keluar negeri, ia harus lapor ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, setiap bulannya Pinangki juga wajib lapor hingga 15 Desember 2024. Mengikuti perjalanan kasusnya, publik sempat dibuat geleng-geleng kepala. Pinangki awalnya divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta subsidiar 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pinangki disebut jaksa terbukti menerima suap sebesar 7,35 miliar dari Joko Chandra, terpidana kasus korupsi Bank Bali, untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Atas putusan 10 tahun, Pinangki pun mengajukan banding. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman Pinangki menjadi 4 tahun. Pemangkasan hukuman ini membuat publik kecewa. Ironisnya, jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan langsung mengeksekusi Pinangki. Kontroversi Pinangki kembali muncul saat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman protes lewat media. Menurut Boyamin, meski sudah berstatus narapidana korupsi, Pinangki masih berstatus sebagai pegawai negeri dan mendapat 50% dari gaji pokok. Sehari setelahnya, yaitu pada 14 Juni 2021, Kejaksaan Agung baru memecat dengan tidak hormat Pinangki sebagai pegawai negeri. Nama Pinangki awalnya mencuat setelah foto yang viral beredar di media sosial bersama Joko Chandra. Dalam foto yang viral itu juga terdapat pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Kejaksaan Agung kemudian melakukan pemeriksaan internal terhadap Pinangki. Ia lantas dicopot dari jabatannya. Pinangki terbukti melanggar disiplin. Tak hanya itu, gaya hidup mewah Pinangki juga terendus lewat berbagai foto yang beredar. Boyamin mendapatkan informasi Pinangki pernah terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan operasi plastik pada bagian hidung, lengkap dengan foto-foto Pinangki saat menjalani operasi plastik. Pinangki juga diketahui berkali-kali berobat ke Singapura. Penelusuran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Pinangki menyewa apartemen senilai 882 juta per tahun untuk tempat tinggal. Pinangki juga mendapatkan akses parkir gratis untuk kendaraannya, yakni Toyota Alphard, Mercedes-Benz, dan BMW X5. Tidak cukup sampai di situ, saksi lain saat di persidangan menjelaskan Pinangki sempat meminta kelebihan pembayaran kartu kredit sebesar 350 juta pada 3 Desember 2019 dari batasan kartu kredit yang hanya 67,70 juta. Pinangki juga pernah melakukan pembayaran ke kartu kredit panen miliknya sebesar 599 juta rupiah.
Menanggapi banyaknya narapidana korupsi bebas bersyarat, termasuk Pinangki, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pembebasan bersyarat kepada sejumlah koruptor merupakan kewenangan pengadilan. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan. Drama Pinangki agaknya akan terus terjadi dan kejahatan korupsi bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19, di antaranya dengan tetap memakai masker di kerumunan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.